Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, jumpa lagi bersama Mbak di channel Kursi Guru, channel yang paling kalian tunggu kehadirannya ya. Adik-adik, sebelum kita bahas apa sih yang akan kita kupas pada hari ini, pastikan adik-adik untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke kawan-kawan kalian, ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, sahabat kalian, pacar kalian, semuanya deh, sehingga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas soal yang dikirim oleh followers kita. Jadi ada kiriman soal nih, dan soal ini menurut Mbak perlu dibahas sehingga semua orang tahu gimana menyelesaikan tipe soal seperti ini kalau misalnya nanti diberikan oleh gurumu di sekolah ya. Ada dua kiriman soal yang dibahas kali ini, dan kalian adik-adik bisa ya request atau bisa minta penjelasan gimana sih cara penyelesaian dari soal yang kalian gak ngerti ya. Oke, nah langsung aja. Jadi soal yang Mbak dapatkan, soal pertama ini tentang vektor ya. Jadi ada dua soal nih, semuanya tentang vektor juga. Dan soal ini sangat asik sekali. Mbak yakin ketika kalian tonton video ini kalian bisa menyelesaikan soalnya juga kalau soal seperti ini, setipe-tipe seperti ini diberikan oleh gurumu ya. Nah, itu soal nomor 1 ya. Di situ ada gambar. Ada gambar ya. Kemudian pertanyaannya gini. 3 gaya digambarkan seperti gambar di samping. Jadi di sini ada 3 gaya digambarkan seperti gambar di samping. Nah, satu skala itu mewakili 1 Newton. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah. Nah, yang ditanya itu berapa resultan dari ketiga gaya ini. Nah, gaya yang dimaksud itu ini ada yang pertama, kemudian ada yang kedua, ini ada yang ketiga ya. Memang di dalam soalnya nggak dikasih label ya, gayanya itu nggak dikasih label. Boleh sebagai alat kit ini supaya lebih jelas, itu boleh, nggak apa-apa kita kasih label aja ya biar lebih mudah. Nah, gimana cara menyelesaikan soal seperti ini adik-adik? Caranya gampang sekali. Kalau dia ini vektornya sudah berada di sumbu X atau sumbu Y, kita tidak perlu menguraikan. Tapi kalau vektornya itu belum berada di sumbu X atau sumbu Y, maka perlu kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, yuk langsung saja kita selesaikan soal ini. Mbak akan buat ini sebagai gaya pertama ya. Nah, karena gaya yang pertama ini sudah berada di sumbu X, maka kita tidak perlu uraikan. Ini aman. Oke. Kemudian ini ada gaya yang kedua ya. Gaya yang kedua, ini gaya yang pertama. Gaya yang kedua ini pun juga sudah berada di sumbu Y. Jadi dia tidak perlu kita uraikan. Jadi F1 tidak perlu kita uraikan, F2 pun juga tidak perlu kita uraikan karena dia sudah berada di sumbu Y. Dia udah nempel di sumbu Y. Nah, ini ada gaya yang ketiga nih, F3. Nah, F3 ini perlu kita uraikan. Kenapa perlu kita uraikan? Karena F3 ini dia tidak berada di sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi kita harus uraikan. Nah, kalau kita uraikan, gimana penguraiannya? Nah, penguraiannya seperti ini. Ada yang ke sini 1. Oke. Iya, ada juga yang sini 1. Nah, ini dia ya. Ini merupakan gaya F3 terhadap sumbu X. Kemudian ini merupakan F3 terhadap sumbu Y. Nah, jadi semuanya sudah kita uraikan. F1 nggak perlu, F2 nggak perlu, kemudian F3-nya diuraikan. Ada F3 terhadap sumbu X, kemudian ada F3 terhadap sumbu Y. Kalau kita menguraikan gaya ya, ibaratkan ini gaya nih, ini gayanya. Kita proyeksikan atau kita uraikan ya, gayanya menuju ke sumbu Y. Berarti pergerakannya seperti ini. Jadi tanda panahnya ke atas. Lalu ini kita proyeksikan di sumbu Y. Sini berarti di sumbu X. Sini berarti ya. Nah, berarti makanya dapatlah panahnya ke sini, kemudian yang ini ke atas juga. Oke.
Nah, apa langkah selanjutnya? Ya, kita cari tahu dong, fx itu berapa. Nah, fx, lihat x itu ada f1 ke kanan, kemudian f3x ke kiri. Kita hitung. Ini 1 2 3 4 5. Oh, f1-nya f1 dikurang dengan f3 disumbu x. F1 dikurang F3X ya. Nah, F1-nya ini F1-nya ini berapa? 5. Tuliskan di sini 5. Kemudian F3X. F3X itu berapa? Hitung. Ingat 1 2 3 4 1 ini 0 ya. Ini 0. Oke, 0.0. 1 2 3 4 5. Oh, ternyata F3X-nya 5. Nah, 5 dikurang 5 berapa? 5 dikurang 5 ialah 0. Ingat adik-adik ya, kenapa sih F1 dikurang F3X? Karena kalau dia ke kanan itu positif. Kalau dia ke kiri itu negatif. Nah, F1-nya itu ke kanan, berarti Fx sama dengan F1. Dikurang, karena F3X-nya ke kiri, dikurang dengan F3X. Maka 5 dikurang 5 sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua nih, F disumbu Y-nya. Nah, F disumbu Y ada berapa gaya disumbu Y? Ada 2. Yang pertama itu F2. F2 itu ke atas. Kalau ke atas dia positif. Kalau ke bawah berarti dia negatif. Ya, kalau ke bawah negatif. Oke, F2-nya kemudian kita tambahkan dengan F3Y. Karena sama-sama ke atas ya. Lihat F2-nya berapa? Hitung 1 2 3 4. Oke. F3-nya berapa? Hitung 1 2 3. Ya, dari penguraian tadi berarti didapatlah 3 di sini ya. 4 ditambah dengan 3 berarti tuh 7. Oke. Ini 7 Newton, ini 0 Newton. Belum selesai sampai di sini. Kan yang ditanya F resultan. Ini baru kita dapatkan Fx-nya berapa, Fy-nya berapa. Nah, F resultannya itu sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy dikuadratkan. Oke, akar dari Fx dikuadratkan, yang ini dikuadratin ya 0 kuadrat, ditambah dengan Fy kuadrat, yang ini dikuadratin berarti 7 dikuadratkan. Ya, maka F resultannya sama dengan akar dari ya 0 ditambah dengan 49. Ya udah, berarti akar dari 49 berapa nih? Tuh 7 ya. Maka jawabannya ialah 7 Newton. Wah, keren banget ya. Oke, jadi intinya adik-adik kalian harus uraikan dulu untuk gaya yang tidak ada di sumbu X dan di sumbu Y. Tapi kalau dia udah berada di sumbu X dan di sumbu Y, kalian tidak perlu menguraikannya ya. Kemudian kalau sudah dapat nih, kalau sudah kalian uraikan, maka cari Fx-nya berapa, F yang berada di sumbu X-nya berapa ya. Kemudian F yang berada di sumbu Y-nya juga berapa. Kemudian yang ke kanan ditambahkan, kemudian yang ke kiri dikurang ya. Kemudian untuk yang ke atas itu ditambah, ke bawah dikurang. Nanti setelah dapat Fx-nya berapa, Fy-nya berapa, baru F resultan itu ialah akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Udah selesai jadi. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Mudah kan? Iya, hanya mencari resultannya aja. Nah, kita lanjut. Ini ada soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Vektor A. Jadi ini ada vektor A. Vektor A ini besarnya 6 satuan. Oh, 6 satuan. Vektor B besarnya 5 satuan. Oh, B-nya itu 5 satuan, ya. Kemudian jika sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B itu 60 derajat, maka besar resultan. Ini resultan yang ditanya ya. Kemudian selisihnya juga berapa? Oh, ada 2 pertanyaannya. Jadi resultannya berapa, kemudian selisihnya juga berapa. Apa sih bedanya antara besar resultan sama besar selisihnya? Nah, tonton terus dong videonya sampai habis.
Oke, kita akan buat dulu ya yang diketahui di dalam soal itu. Di sini anggap saja vektor ini kita ibaratkan vektor gaya. Jadi F resultan F gaya dulu F1 atau FA itu ialah 6. Kemudian ada FB, ya FB-nya 5. Nah, tetanya 60 derajat. Yang ditanya F resultannya berapa, kemudian F selisihnya berapa. Ya, wah ini sebenarnya mudah banget, langsung masukkan ke rumus. F resultan itu akar dari, kalau ada dua vektor lalu dia diapit oleh sudut ya, dan sudutnya itu bukan 60 derajat atau tidak sama dengan 90 derajat, sorry ya, tidak sama dengan 90 derajat, maka F resultannya itu FA kuadrat, ini rumusnya ya, ditambah FB kuadrat ditambah 2 FAEB dikali dengan cos theta. Nah, ini dia rumusnya. Langsung masuk aja deh. F resultan itu ialah akar dari, ini panjang ya memang rumusnya. Ini 6 kuadrat berapa? 36. 5 kuadrat 25 ditambah dengan 2 kali 6 dikali 5 dikali dengan cos 60. Nah, cos 60 derajat. F resultannya akar dari, oke, ini berapa nih? 36 ditambah dengan 25 itu sama saja dengan berapa? 61 ya. 3 tambah ya 61 ditambah dengan ini berapa? 60 cos 60 derajat. Nah, berapa cos 60 derajat? Setengah. That's right. Ini tewaskan. Ini jadi berapa? Ini 30 ya. Kemudian F resultannya itu sama dengan akar dari 61 ditambah dengan 30 berarti 91. Ini kalau resultannya. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja ya. F resultan itu 91 satuan ya. 9 akar dari 91 satuan. Nah, gimana dengan F selisih? Oh, F selisih ini sebenarnya tipe rumusnya sama, beda di tandanya aja. Kalau F selisih FA kuadrat ditambah dengan FB kuadrat dikurang, nah di sini letaknya ya, 2 FA FB cos theta. Jadi adik-adik ya, beda antara resultan dan selisih itu di rumusnya. Kalau resultan itu rumusnya ditambah, kalau selisih itu rumusnya dikurang. Oke. Nah, nanti F selisihnya itu akar dari ini tadi udah ketemu ya. 61. Oke. Nanti dikurang. Ini kan udah ketemu tadi 30. Maka F selisihnya itu sama dengan akar dari berapa? 31 satuan. Iya, benar banget ya. Jadi F resultannya itu F resultannya itu ialah akar dari 90 satuan, kemudian F selisihnya itu ialah akar 30 satuan. Nah, adik-adik inilah pembahasan soal yang sudah dikirimkan melalui channel kita. Nah, jadi adik-adik soalnya mudah sekali ini, dan Mbak yakin juga kalau kalian menonton video ini pasti kalian bisa memahami dan mengerti maksud dari penjelasan yang Mbak berikan ya. Nah, kalau nanti ada soal yang setipe yang diberikan oleh gurumu, mudah-mudahan kalian bisa menjawab soalnya dengan benar ya. Oke, nah mudah kan? Iya adik-adik, karena memang fisika itu menyenangkan ya. Kalau ada yang bilang fisika itu sulit, aduh itu hanya hoax saja. Dan Mbak yakin semakin kalian rajin menonton channel kursi guru ini, maka semakin kalian akan paham dengan pelajaran fisika. Oke adik-adik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi Mbak ingatkan supaya kami selalu semangat upload video untuk kalian ya. Jangan lupa share video ini, ajak kawan kalian untuk subscribe channel ini sehingga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk orang lain ya. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.